Selamat merayakan masa-masa Advent. Renungan firman Tuhan pada hari Selasa, tanggal 2 Desember 2025, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tema kasih tulus. Kisah seorang nenek berusia 91 tahun bernama Helen. Ketika ia memasuki ruang sidang dengan tangan dan kaki yang diborgol, dia terlihat sangat lemah dan rapuh seperti ranting yang siap patah. Baju rumah sakit yang dipakainya tampak terlalu besar untuk tubuhnya yang kecil. Hakim Markus memindai berkas di depannya, lalu menatap Helen dengan mata yang penuh belas kasihan. Dia melihat seorang wanita tua yang lelah menjalani kehidupan yang sederhana dan setia bersama suaminya George selama 65 tahun. Setiap pagi, Helen menyiapkan obat jantung untuk suaminya dengan tangan yang lembut. Tapi satu kali pembayaran asuransi yang terlewat mengubah segalanya. Harga obat yang biasanya $50 melonjak menjadi $940. Helen membeku, tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Dia pulang dengan tangan kosong, meninggalkan suaminya George yang sedang berjuang melawan penyakit. 3 hari berlalu dan kondisi George semakin memburuk. Helen tidak bisa menahan diri lagi. Dia kembali ke apotik dan dengan tangan gemetar dia memasukkan pil-pil itu ke dalam tasnya. Tapi dia belum sempat melangkah 2 kali, alarm berbunyi. Polisi datang dan Helen dibawa ke kantor polisi. Tekanan darahnya meningkat sangat tinggi sehingga dia dibawa ke rumah sakit. Sekarang dia berdiri di hadapan Hakim Markus dengan borgol di tangan dan kaki. Suara Helen bergetar ketika dia berkata, "Saya tidak pernah berpikir saya akan melihat hari seperti ini, Yang Mulia." Hakim Markus menatapnya lama, lalu berkata, "Bailiff, lepaskan borgol itu." Dan borgol itu pun dilepas setelah logam terdengar seperti tembakan dan borgol dibuka. Helen berteriak menangis. Air matanya mengalir deras. Dia tidak bisa bernapas. Dia mengisak. "Saya tidak tahu apa lagi yang bisa saya lakukan." Hakim Markus berdiri, suaranya meningkat. "Ini bukan penjahat. Ini adalah kegagalan sistem kita." Dia membatalkan semua tuduhan dan memerintahkan pekerja sosial dan tim medis untuk segera pergi ke rumah Helen. Wartawan mewawancarainya kemudian. "Apa yang membuat Anda memutuskan begitu cepat, Hakim?" Hakim Markus tidak ragu. Keadilan bukan hanya hukum. Keadilan adalah kemampuan untuk mengenali kemanusiaan. Wanita itu tidak mencuri pil. Dia berjuang untuk hidup suaminya. Dan cinta bukan kejahatan. Kisah Helen adalah contoh nyata dari kekuatan cinta dan pengorbanan. Dia rela melakukan apa saja untuk menyelamatkan suaminya, bahkan jika itu berarti melanggar hukum. Hakim Markus dengan kebijaksanaannya melihat kebenaran di balik tindakan Helen dan memutuskan untuk membebaskannya. Kisah ini mengingatkan kepada kita sekalian bahwa keadilan bukan hanya tentang hukum, tapi juga tentang kemanusiaan dan cinta. Cinta yang penuh kasih dan pengorbanan. Itulah juga yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Cinta yang penuh dengan kasih untuk menyelamatkan, untuk membebaskan manusia. Jikalau demikian dalam hidup kita karena cinta Tuhan dan pengorbanannya, adakah kita menanggapinya dalam kehidupan ini sebagai ungkapan syukur
dan tanda terima kasih kita. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita sekalian, tentang kasih Tuhan yang tak terhingga. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena cinta Tuhan yang penuh dengan pengorbanan bagi kami sekalian, sehingga boleh mendapatkan pembebasan yang Tuhan nyatakan. Berkati kami sekalian, berkati pendengar sabda, apapun yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah sukacita dan damai sejahtera menjadi bagian dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yuliana A. Ambo.